Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Putri dengan NPM 2058011018. Di sini saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan mengenali kepada teman-teman apa sih itu androgenik alopecia atau kerontokan berpola pada wanita. Umumnya, kerontokan pada wanita itu merupakan hal yang sangat mengganggu penampilan, yang mana setiap wanita tidak menginginkan rambutnya rontok. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mencegah kerontokan rambut pada tubuh kita. Sebenarnya sebelum kita mengetahui apa sih pencegahannya, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu androgenik alopecia atau kerontokan rambut pada wanita. Nah, androgenik alopecia itu adalah penyebab rambut rontok paling umum pada wanita, juga laki-laki pada rentang usia 20-50 tahun. Penyebab rambut rontok ini bersifat genetik atau keturunan yang disebabkan oleh hormon androgen. Nah, hormon androgen ini disebut juga DHT atau dihidrotestosteron. Hormon ini membuat folikel rambut menyusut menjadi tipis dan tidak dapat memproduksi rambut dengan baik. Nah, sebagai contoh, seorang wanita yang memiliki riwayat keturunan alopecia androgenik atau memiliki orang tua yang pernah mengalami alopecia androgenik itu bisa saja mengalami alopecia androgenik yang mana bisa diturunkan dari riwayat keluarga. Nah, selanjutnya proses pembotakan itu dimulai dari penipisan rambut di area garis rambut dan bergerak menuju mahkota dan ubun-ubun. Nanti di akhir video saya akan menampilkan bagaimana proses kerontokan rambut dari awal hingga kerontokan rambut tersebut terjadi. Selanjutnya, tanpa pengobatan, androgenik alopecia merupakan kondisi yang progresif. Jumlah rambut menurun dengan kecepatan hampir 5% per tahun. Pilihan pengobatan penderita alopecia androgenik yaitu terapi obat, terapi pembedahan, dan kamuflase. Saat ini ada 2 terapi obat yang digunakan, yaitu minoxidil dan finasteride. Tujuan utama obat ini adalah mencegah progresivitas kerontokan. Untuk memperoleh hasil yang baik, pengobatan harus dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan dan harus diteruskan untuk mempertahankan respon pengobatan. Teknik pembedahan sudah berkembang dalam pengobatan alopecia androgenik, di mana transplantasi rambut adalah yang paling luas digunakan. Sementara cara lain yang paling sederhana untuk menyamarkan kerontokan rambut adalah dengan menyisir rambut, menutupi daerah yang botak atau kamuflase. Sebaiknya sebelum melakukan tips kerontokan, pasien harus konsul terlebih dahulu kepada dokter. Nah, apa sih tips yang harus dilakukan? Di sini saya mempunyai beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mencegah kerontokan rambut semakin parah. Yang pertama yaitu gunakan sampo yang sesuai dengan jenis kulit kepala Anda. Yang kedua, hindari gerakan yang keras pada saat keramas karena itu bisa membuat rontoknya rambut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu hindari menyisir atau menggosok rambut dengan keadaan basah setelah keramas. Yang keempat, konsumsi makanan yang bergizi dan vitamin rambut. Yang kelima, hindari mengecat rambut. Keenam, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir adalah kelola stres dengan baik. Nah, pada beberapa kasus alopecia, kebotakan pada wanita juga bisa dipicu menopause atau perubahan hormon khususnya androgen dan kebiasaan merokok. Nah, selain yang sudah saya sebutkan tadi, ada faktor genetik, faktor yang lain juga, itu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu
penyakit autoimun. Nah, sebagai contoh, alopecia areata adalah kelainan autoimun langka yang menyebabkan sistem imun menyerang folikel rambut sehingga menyebabkan rambut rontok. Yang kedua, itu pengobatan. Efek samping obat-obatan tertentu seperti yang digunakan untuk mengobati kanker itu dapat menyebabkan kerontokan rambut. Namun, pasien tidak perlu khawatir. Jika pasien berhenti mengonsumsi obat tersebut, maka kerontokan rambut tersebut akan berhenti pula. Yang ketiga yaitu penyakit. Rambut rontok itu dapat terjadi akibat penyakit atau kondisi seperti infeksi parah, demam tinggi, atau pembedahan. Yang ketiga itu ada traksi alopecia, yaitu rambut rontok yang terjadi ketika seseorang sering memakai gaya atau model rambut dengan menarik rambut terlalu kencang atau menghairdo rambutnya terlalu kencang. Nah, alopecia androgenik ini juga dikenal sebagai kebotakan pola laki-laki atau perempuan adalah jenis alopecia yang paling umum. Nah, kalau pada laki-laki itu menyebabkan kebotakan dan garis rambut surut. Sementara kalau pada perempuan itu lebih mengalami penipisan rambut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, alopecia androgenik itu kan bersifat genetik dan juga hormonal. Nah, di samping itu juga yang sudah saya jelaskan tadi itu ada hormon yang berperan terhadap rambut yakni DHT. Nah, DHT itu sendiri adalah hormon yang berasal dari seks pada laki-laki yang mengikat testosteron di folikel rambut dan melemahkannya. Perlu diketahui juga kalau testosteron juga ada pada perempuan. Ketika testosteron dan estrogen, hormon seks perempuan tidak seimbang, DHT dapat memicu alopecia androgenik. Hal ini dapat terjadi sebelum menopause atau dengan kondisi hormonal lainnya seperti sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Nah, kebotakan pada lelaki itu umumnya memiliki pola tertentu, yaitu kebotakan yang dimulai dari dahi dan yang dimulai dari vertex bagian atas kepala belakang. Sedangkan pada perempuan itu penipisan rambut dapat dipicu oleh gangguan hormon androgen terutama ketika memasuki tahap premenopause. Ada seorang dokter yang berbicara bahwa selain menyebabkan hilangnya perlindungan alami dari sinar matahari dan gangguan penampilan, kerontokan rambut juga berpotensi menimbulkan kebotakan bila tidak ditangani secara tepat. Kerontokan rambut dan kebotakan bukanlah suatu kondisi yang membahayakan, tetapi dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi yang mengalaminya. Mengapa bisa begitu? Karena kerontokan rambut itu sangat berpengaruh kepada penampilan sang penderita yang mana akan membuat penderita ini kurang percaya diri atau yang biasa kita sebut adalah insecure. Nah, untuk itu memahami bahwa pengobatan kerontokan dan kebotakan rambut harus disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing pasien. The normal growth cycle of hair lasts anywhere from 2 to 5 years and consists of 3 phases. The anagen phase is the first and longest lasting phase in which hair is actively growing. During the catagen phase, which lasts only a few weeks, the hair root moves toward the scalp. Finally, the telogen phase is a resting period that ends when the hair falls out and the anagen phase starts again. At any given time, each hair is in a different stage in the growth cycle, resulting in the maintenance of a full head of hair. However, during male pattern baldness, there is a shortened anagen or growing phase. Hair grows to a shorter length and falls out more frequently, eventually causing bald spots on the head, most often beginning at the temple and crown of the head. Hair loss can be hereditary, but it can also be related to stress, excess UV radiation, medication side effects, elevated body temperature, or hormonal changes.